Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini kita akan kembali berinvestasi di asetku dan aku akan kembali menjawab pertanyaan teman-teman semua mengenai asetku ya teman. Bagi kamu yang masih belum tahu gimana cara investasi di asetku, kamu bisa ikuti step-step berikut ini. Kali ini aku pengen berinvestasi dan seperti biasa aku akan memanfaatkan kupon lagi ya teman. Karena seperti yang udah aku bahas di video-video sebelumnya bahwa sebenarnya asetku ini menarik kalau kita punya kupon. Dimana kalau kita punya kupon, kita bisa dapat return langsung 10% di awal ya teman. Kita investasi 1 juta langsung dapat 100.000 dari kupon. Cara ngecek kupon gimana? Kamu ke bagian saya di sini. Kemudian kan di sini ada pilihan yang sebelah kiri undang teman, yang sebelah kanan ada kupon. Kemudian kamu bisa klik ke bagian kupon di sini. Nah, di sini aku memiliki 2 kupon ya, teman. Cara menggunakannya gimana? Kita tinggal pencet pakai di sini. Kemudian kita tinggal pilih pendanaan yang ingin kita danai. Kemudian seperti biasa kita danai di sini. Nah, di sini ingat kita harus mendanai minimal 1 juta rupiah untuk bisa mendapatkan kupon. Coba kita scroll dulu ke bawah. Nah, di sini kan ada berbagai macam jenis pinjaman. Pinjaman mana yang aku akan danai? Pinjaman yang aku akan danai adalah pinjaman dengan peminjam kredit skornya paling tinggi. Di sini yang bisa aku temukan paling tinggi yaitu 959 ya teman. Yaudah kita langsung danai aja di sini. Di sini angka yang kita perlu keluarkan adalah 1,5 juta rupiah. Kemudian kita tinggal pencet konfirmasi di sini. Berikutnya di sini jangan lupa untuk kamu mengaktifkan kuponnya karena kalau kamu nggak pakai kuponnya nanti nggak aktif kuponnya. Kemudian di sini kita tinggal nyalain asuransinya, konfirmasi pendanaan Anda. Setelah itu seperti biasa kita harus membaca dulu semua kontrak ini. Kalau misal udah nanti yang dari tanda baca berubah menjadi terbaca ya teman. Kalau ketiganya udah menjadi terbaca, baru di sini kamu bisa pencet setujui perjanjian. Setelah udah beres semuanya ini, baru kamu tinggal konfirmasi. Kemudian di sini kamu tinggal nunggu berapa saat sampai data kita selesai diproses. Kemudian seperti biasa kita akan tanda tangan dokumen. Caranya adalah pencet sign page, kemudian sign di sini, pencet sign page lagi, kemudian sign di sini ya. Setelah itu kita tinggal pencet proses di sini. Kemudian kita tinggal pencet kirim OTP. Nah, kalau misalnya udah oke, kita tinggal masukin SMS nomor yang diberikan ke HP kita ya teman. Kemudian kita masukkan password, kita tandain centang di sini, kemudian kita pencet setuju. Kalau misalnya udah beres, nanti bakal ada notifikasi seperti ini. Proses tanda tangan berhasil. Tekan di sini untuk melanjutkan. Kita tinggal tekan di sana. Kemudian kita tinggal perlu kembali. Nah, ini sekarang tandanya udah tinggal menunggu PA. Dimana kalau misalnya seperti ini, kita tinggal perlu menunggu 5 menit. Kalau udah 5 menit, nanti kita diminta untuk transfer. Lalu kita transfer seperti biasa. Kalau kita udah berhasil transfer, maka pendanaannya udah beres. Udah menjadi matching ya, teman. Ya udah, sambil menunggu 5 menit ini, kita sambil menjawab pertanyaan dari para teman-teman sekalian mengenai asetku ini ya teman. Pertanyaan pertama dari Kak Airiton Zona. Kak Daniel, apakah benar tidak semua P2P ada fitur lender? Saya cek di Kredivo ada kami dan sebagainya, ternyata hanya ada fitur borrower. Apakah Kak Daniel sudah pernah mencoba semua fintech P2P terdaftar OJK berjumlah 102 perusahaan? Nah, jadi benar ya teman. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat di Indo itu ada banyak banget P2P lending yang berjenis konsumtif juga. Namun, kebanyakan dari P2P lending itu mereka nggak menerima dana dari investor retail atau lender retail seperti kita ya teman. Kebanyakan mereka menerima dana yang mungkin suntikan besar dari perusahaan lain atau misalnya dari VIP lender, dari lender khusus, sehingga kita nggak bisa berinvestasi. Makanya sering banget kamu ketemu ada nih P2P lending konsumtif, tapi di sana kamu cuma bisa minjem uang, kamu nggak bisa nyalurin dana. Setahu aku yang bisa menyalurkan dana itu hanya ada beberapa, yaitu Asetku, Uangmi, Easy Cash, Rupiah Cepat ya teman. Di luar itu masih belum, tapi nggak nutup kemungkinan yang sekarang nggak ada bisa juga di kedepannya ada, dan yang sekarang ada bisa juga nanti dia mereka nutup pendanaan dari lender retail. Jadi industrinya itu emang selalu berubah ya. Seperti yang kamu ketahui, kalau misalnya dulu Kredit Pintar itu juga salah satu P2P konsumtif. Dulu kalau nggak salah di sana bisa mendanai, tapi beberapa saat kemudian akhirnya tutup dan di sana udah nggak bisa mendanai. Jadi yang mau mendanai di sana hanya VIP lender atau super lender. Nah, kemudian Rupiah Cepat juga. Di zaman dulu Rupiah Cepat kita nggak bisa mendanai, hanya bisa meminjam. Tapi di saat ini Rupiah Cepat malah udah buka dari pendanaannya juga. Kalau kamu belum tahu Rupiah Cepat itu apa, kamu boleh cek di playlist Rupiah Cepat. Di sana aku udah bahas, analisa, review, dan juga aku tunjukin gimana cara berinvestasi di Rupiah Cepat ya. Kalau misalnya Uangmi, Asetku, Easy Cash itu dari beberapa tahun lalu itu udah bisa mendanai ya teman. Aku juga merupakan salah satu lender yang dari masa awal itu mereka buka. Nah, jadi kalau misalnya yang aku tahu, kalau yang untuk konsumtif yang bisa mendanai hanya keempat itu teman. Asetku, Easy Cash, Uangmi, Rupiah Cepat. Tapi di kedepannya nggak tahu, nanti bisa aja ada yang buka, bisa aja yang ditutup. Kalau misalnya mereka butuh pendanaan retail, pasti nanti mereka juga bakal buka ya. Dengan mereka melakukan itu seperti itu, sebenarnya mereka bisa menyalurkan lebih banyak dana lagi. Nah, kalau misalnya ditanya apakah aku udah pernah mencoba semua fintech terdaftar OJK berjumlah 102 perusahaan, jawabannya adalah belum ya teman. Kalau kamu bisa cek di playlist di channel ini, mungkin yang aku coba bahkan nggak nyampe 20 ya, masih terhitung jari banget teman-teman. Tapi sebisa mungkin aku bakal coba sebanyak mungkin, aku bakal review sebanyak mungkin supaya paling nggak bisa jadi referensi buat teman-teman semuanya. Kalau
misalnya secara alokasi, biasanya aku taruh lebih banyak di P2P lending konsumtif, karena menurut pengalamanku pribadi, aku udah pernah coba keduanya. Cuman bagi aku pribadi, aku lebih puas dengan kinerja dari P2P lending konsumtif ya teman. Tapi kalau misal kamu mau investasi di yang mana, menurut aku pribadi sebenarnya disesuaikan sama kamu aja. Kamu cocok dengan yang mana, kamu cocok dengan prinsip investasimu atau enggak, cocok dengan resikonya atau enggak, cocok dengan risk returnnya atau enggak, disesuaikan dengan kamu sendiri. Nah, jadi buat Kak Airiton Zona, semoga ini bisa bermanfaat ya. Dan nanti kedepannya aku bakal coba untuk review yang lain-lainnya juga. Jadi jangan lupa kamu untuk subscribe channel ini supaya nanti bisa mendapatkan review terbaru dari aplikasi-aplikasi keuangan lainnya juga ya. Sini juga ada balasan dari Afif Swift, bantu jawab. Ya, nggak semua, karena platform tertentu punya suntikan big money sendiri dan nggak gitu butuh bantuan dana lender. Jadi bener ya teman, emang nggak semua dari mereka membutuhkan dana lender seperti kita-kita ini. Dan mereka bisa aja kan, mereka ada yang VIP lender atau super lendernya udah nyuntik dana gede, jadi mereka nggak butuh dana-dana dari kita lagi seperti investor retail ini ya teman. Nah, semoga jawaban ini bisa membantu kamu ya. Tetap semangat terus untuk bangun asetnya. Berikutnya, pertanyaan kedua dari Aquascape My Channel. Apakah tambah dana hanya bisa menggunakan BCA? Nah, jadi di sini kan kita udah berhasil menunggu selama 5 menit. Kalau kita reload di sini, saat kita buka, di sini kita hanya bisa membayar menggunakan BCA virtual account. Jadi gini ya teman, tadi aku udah sempat mengecek apakah kita bisa transfer ke BCA virtual account menggunakan bank lain. Dari Neobank, dari Bank Jago, terus kemudian dari Cbank, tapi ketiganya ternyata nggak bisa ya. Cuman aku rasa kamu bisa transfer dari bank konvensional lainnya. Sepertinya sih bisa. Cuma aku pribadi, aku nggak bisa membuktikan. Karena kenapa? Karena aku pribadi nggak punya bank lain selain bank BCA. Yang aku miliki hanya bank BCA ditambah dengan bank digital lainnya. Nah, terus yang perlu kamu ingat juga, kalau kamu transfer dari bank lain, biasanya itu pasti dikenakan biaya admin atau biaya switching ya kan. Maka dari itu, ada baiknya kalau kamu misalnya nggak punya akun BCA, sebaiknya kamu membuka akun BCA ataupun kamu transfer menggunakan bank BCA. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menghindari biaya admin. Karena seperti yang kita ketahui, hampir semua platform di Indonesia rata-rata bisa membayar menggunakan BCA. Tapi kalau misalnya kamu nggak punya BCA, nanti kamu bayar menggunakan bank lain, terus kamu lakukan dalam frekuensinya sering, maka akhirnya kita malah rugi di biaya admin ya kan? Jadi aku pribadi lebih merekomendasikan kamu untuk menggunakan bank BCA. Kalau nggak ada akunnya, kamu coba untuk membuka aja ya teman. Nah, jadi buat Kak Aquascape My Channel, sejauh ini setahu aku belum bisa ya. Tapi kalau kamu coba bank lain mungkin bisa, tapi ada kemungkinan bakal dikenakan biaya admin. Ya, dan mungkin di sini aku langsung tunjukin cara membayar menggunakan bank BCA sekalian ya teman. Kita tinggal pencet salin di sini, kemudian kita buka aplikasi BCA kita login seperti biasa. Kalau udah, kita tinggal pencet M-Transfer. Kemudian kita klik BCA Virtual Account. Setelah itu kita masukin info virtual account-nya di sini, pencet OK, kemudian kita pencet send, dan kita pastikan ini benar ya teman. Total tagihannya sekian, asetku udah nih. Kita tinggal pencet OK di sini, masukkan PIN kita seperti biasa. M-Transfer berhasil. Kita tinggal pencet OK di sini, kemudian kita back lagi ke asetkunya teman. Kita back di sini. Kan di sini statusnya unpaid. Kalau kita reload, harusnya statusnya udah berubah menjadi matching. Udah benar ya teman. Jadi udah tinggal matching, dan di sini aku udah berhasil menggunakan kupon. Di sini kamu bisa lihat total perkiraan penghasilan 163.000, tapi di sini menggunakan kupon 100.000. Kalau misalnya kita cek ke bagian home, kemudian kita ke bagian saya, sekarang kuponku udah berkurang ya teman. Sekarang hanya tersisa 1 kupon. Jadi gitu ya. Nah, berikutnya aku pengen menjawab pertanyaan dari Kak Hendri Senjaya di video asetku yang waktu itu, cara dapat kupon 100k-nya itu bagaimana ya? Nah, jadi sebelumnya aku mau minta maaf banget ya teman, kalau misalnya kadang di channel analitik ini, kadang komen kalian bisa nggak masuk. Jadi seperti yang ini, salah satu contohnya, kalau misal kita lihat kelola komentar di sini, komentarnya bahkan nggak muncul di analitik ya teman. Jadi aku harus ngeceknya melalui email. Jadi kalau misalnya bagi teman-teman yang belum kerespon, jadi mohon maaf banget. Dan juga ada banyak banget komen yang masuk. Tapi aku tetap bakal berusaha untuk menjawab sebanyak mungkin pertanyaan dari teman-teman ya. Nah, jadi pertanyaannya adalah gimana cara untuk mendapatkan kupon. Nah, jadi caranya bermacam-macam ya. Salah satunya adalah bisa dengan kalau misalnya nanti ada event, bisa aja kita mendapatkan kupon. Terus kalau misalnya kamu masih awal-awal bergabung, biasa kamu akan mendapatkan kupon juga. Terus setelah itu bisa juga dengan kamu mengundang orang lain, kamu dapat bonus referral, nanti kamu bisa dapat kupon. Terus kalau nggak salah pas ulang tahun kamu dapat kupon. Bahkan kalau misalnya kamu punya kode promo, kamu bisa masukkan, nanti kamu bisa dapat kupon juga ya men. Nih, ini contohnya ya. Di sini kalau misalnya kita ke bagian kupon, kita klik kupon di sini. Kalau kita ke bagian terpakai, nih kamu bisa lihat kupon yang aku udah pakai sejauh ini ada 31 kupon. Kalau kita scroll ke bawah banget, nih dari zaman-zaman dulu ya men. Zaman-zaman 2019 nih, kamu bisa lihat aku ada kupon 500.000, kupon 500.000, kupon 2 juta. Nih awal-awal investasi kita bakal dapat banyak bonus-bonus gitu ya men. Jadi buat kamu yang baru awal invest, kayaknya sih kamu bakal dapat kupon-kupon seperti ini juga. Terus nanti kita bisa ikutin gamenya, clearin misi, kita dapat kupon lagi. Nah, di sini juga ada ya kupon 12.000, kupon 20.000, kupon 100.000, macam-macam ya teman. Tapi belakangan ini kebanyakan adalah kupon yang aku dapat dari bonus referral. Cara membagikan referral gimana? Kamu bisa tinggal undang teman di sini. Nah, di sini kamu punya kode referral ya teman.
yaitu TDM9F. Kamu pribadi, kamu punya kode yang berbeda. Kalau kamu bagikan kode referral ini ke teman kamu yang baru mulai investasi, kalau mereka mulai investasi menggunakan kode referral ini, nanti kamu bakal mendapatkan satu kupon juga. Satu kupon itu biasanya Rp100.000. Jadi bagi teman kamu yang baru mulai invest, mungkin kamu bisa sarankan untuk menggunakan kode referral kamu ya, teman. Nah, di sini kalau misalnya kamu lihat di sini jumlah teman yang mendaftar adalah 113, tapi yang mendanai hanya 12. Yang artinya kupon yang aku dapat dari teman yang mendanai ada 12 kupon. 12 kupon seharga 100.000, artinya 1,2 juta rupiah. Jadi gitu ya, teman, cara untuk mendapatkan kupon. Kalau misal kamu scroll ke bagian bawah, kamu lihat di sini, nih teman-teman, ada yang luar biasa banget sampai mendapatkan kuponnya 4.962, dimana kalau misal dikalikan 100.000 itu menjadi 496 juta. Ada yang dapat 200 juta, ada yang dapat 100 juta. Kalau misal kuponmu udah dipakai lebih dari 98, mungkin kamu namanya juga bakal muncul di list ini ya, teman. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa di era digital ini, kalau misal kamu punya sosial media, bahkan sosial media kamu bisa menjadi mesin untuk kamu menghasilkan uang juga ya, teman. Kamu tinggal bagi kode referral, kalau ada teman kamu yang ikutan investasi, kamu juga bisa mendapatkan bonus referral. Nah, terus salah satu yang terakhir juga yaitu di sini ya, kalau kamu buka ke bagian kupon ini, terus kamu pencet ke bagian tukar ini, di sini kamu juga bisa masukkan kode. Kalau misal kamu masukin kodenya benar atau kode yang diberikan asetku atau misal dikasih RM atau apapun, nanti kalau misal kodenya sesuai, kamu pencet tukar di sini, kamu juga bisa mendapatkan hadiah tertentu. Tapi kalau aku pribadi, aku belum pernah mendapatkan bonus kode yang ini, teman, karena aku nggak pernah tukar kode apapun. Seingat aku sih begitu ya, teman. Jadi kebanyakan kupon yang aku dapat di sini adalah kupon dari referral dan juga kupon dari pas asetku awal-awal waktu itu masih banyak banget bonus. Terus aku clearin misi, ada misi investasi. Nah, terus satu lagi, kalau nggak salah kamu pun bisa mendapatkan kupon saat kamu ulang tahun. Kalau kamu pencet ke bagian anggota di sini, ini adalah pengkategorian level anggota menurut jumlah pendanaan kamu. Semakin besar kamu mendanai, levelnya bakal naik terus ya. Misal kamu di normal, nanti kamu mendanai lebih banyak, kamu masuk bronze. Mendanai lebih banyak, dapat silver. Terus kamu mendanai lebih banyak lagi, kamu bisa dapat gold. Dimana setiap level ini beda-beda, teman. Kamu dapat bonusnya beda-beda. Nah, di sini kamu bisa lihat, kamu bisa mendapatkan hadiah ulang tahun. Sepertinya kamu bakal bisa dapat kupon. Kalau misalnya nanti kamu lagi ulang tahun ya, teman. Nah, jadi gitu ya, teman. Cara untuk mendapatkan kupon di asetku. Ada banyak banget caranya. Kamu bisa manfaatin langkah-langkah yang aku tunjukkan tadi. Karena kalau misal kamu dapat kupon, returnnya bakal jauh lebih menarik. Kamu mendanai 1 juta, kamu udah langsung dapat kupon 100.000. Jadi 100.000 di awal langsung dapat 10%. Belum lagi ditambah dengan hasil investasi kamu. Itu lumayan banget ya, teman. Maka dari itu, kalau kamu punya kupon, sebaiknya kamu segera pakai. Jangan sampai kuponnya expire. Jadi gitu ya, buat Kak Hendry Senjaya, semoga jawabannya bisa membantu kamu ya. Nah, mungkin sekian aja jawaban-jawabanku pada kali ini, supaya video yang gak kepanjangan. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan lagi, aku bakal jawab di video-video berikutnya ya, teman. Bagi teman-teman yang baru mampir, kamu boleh cek ke bagian playlist. Di sana aku udah review berbagai macam platform keuangan yang aman dan berlisensi OJK. Nah, jadi sekian aja video pada kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Dan akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.